Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali lagi kita akan belajar berkaitan dengan materi Ulumul Hadis bersama Bapak Hari Surasman. Insya Allah tahun ini Pak Hari perdana akan mengajar kalian kaitannya dengan Ulumul Hadis. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan macam-macam sunnah dan contohnya. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah menurut ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan sirah atau perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa budi pekerti, tabiat, perkataan, dan perbuatannya, baik yang melahirkan hukum syara ataupun tidak. Itu pengertian sunnah menurut ulama hadis. Sedangkan pengertian sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum syara. Kemudian yang selanjutnya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang juga beliau adalah ulama besar, pengarang kitab Fathul Bari, menyampaikan bahwa khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu warta dari Nabi Muhammad SAW, marfu maupun warta dari sahabat, yaitu mauquf, ataupun warta dari tabi'in yang disebut dengan maqtu. Yang selanjutnya kita akan belajar pengertian hadis. Pengertian hadis ini pula dibagi menjadi dua. Hadis menurut ulama hadis sendiri memiliki makna segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan hadis menurut ulama usul fikih dimaknai bahwa seluruh perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan hukum syara atau hukum Islam. Kemudian lebih jauh lagi akan kita bahas macam-macam sunnah dan contohnya. Sunnah ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah segala perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Ini merupakan qaul atau sunnah qauliyah yang berupa perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sunnah fi'aliyah. Segala bentuk perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contohnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu merupakan contoh sunnah filiyah yang berupa perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sunnah
takririyah adalah hadis yang menyebutkan ketetapan Rasulullah Muhammad SAW terhadap suatu peristiwa atau pertanyaan dari sahabatnya. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menghadiri suatu majelis, Rasulullah disuguhi terkait dengan daging biawak. Ketika Rasulullah disuguhi daging biawak ini, Rasulullah tidak kerso dahar atau tidak mau makan. Tapi Rasulullah juga tidak melarangnya. Artinya ketika Rasulullah sendiri tidak dahar, kemudian sahabat makan daging biawak itu, Rasulullah tidak melarangnya. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW secara takririyah, secara ketetapan, Rasulullah membolehkan untuk memakan daging biawak. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah adalah hadis yang menerangkan tentang keinginan Rasulullah Muhammad SAW yang belum sempat terrealisasikan. Kemudian yang jarang dibahas itu ada sunnah ahwaliyah. Memang kaitannya dengan sunnah ahwaliyah ini merupakan sunnah yang menyebutkan tentang ihwal Nabi Muhammad SAW yang menyangkut fisik, sifat, dan kepribadiannya. Demikian anak-anak semuanya yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang Pak Hari sampaikan ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan kami sampaikan, silakan nanti modul yang Pak Hari sampaikan kepada anak-anak semuanya untuk dipelajari supaya lebih mendalami lagi materi tentang macam-macam sunnah dan contohnya. Demikian yang dapat Pak Hari sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.